Pesanku untuk pelikmu. Jika harimu tak selalu mengharu biru, pesan nada hadir di sini untuk mendekapmu dari jauh. Hai teman-teman, pernah dengar istilah burnout nggak? Di hari gini pasti sering banget dong ya dengar istilah burnout. Tapi hari ini selain mau bahas burnout, pesan nada juga mau bahas dikit nih tentang cara ngatasinnya. Yuk simak bareng-bareng. Burnout itu adalah suatu kondisi di mana seseorang udah berusaha maksimal dan bekerja keras, tapi sayangnya ternyata dia masih belum berhasil untuk mencapai apa yang jadi harapannya. Atau misalnya, ketika kita udah mengusahakan sesuatu, tapi kurang terapresiasi. Hal kayak gitu pasti bisa bikin kita capek kan? Tentunya dari situ kita jadi merasa lelah, baik secara fisik ataupun mental. Sangat mungkin juga untuk kita merasa sedih, marah, dan kecewa sama apa yang ada. Bagi sebagian orang, gak jarang juga nih mereka merasa putus asa karena udah saking capeknya. Kesehatan fisik dan psikis saling mempengaruhi satu sama lain. Tekanan semacam ini juga bisa merubah nafsu makan dan pola tidur. Hal ini pun nantinya bisa mengarah pada imunitas tubuh yang menurun. Ternyata, apa yang dirasakan di hati juga bisa berdampak pada fisik kita loh teman-teman. Burnout dapat memicu stres. Tekanan semacam ini apabila tidak dikelola dengan baik, tentu dapat berdampak negatif pada diri kita sendiri, mempengaruhi kondisi mental kita secara negatif. Tentu kita tidak mau hal ini terjadi secara berkelanjutan kan? Oleh karena itu, ada 4 cara nih untuk mengatasi burnout. Cara pertama, yaitu bersikap respect dan bertanggung jawab. Kita hidup sebagai makhluk sosial yang tentunya tidak akan lepas dari interaksi sosial sehari-hari. Oleh karena itu, sikap saling menghormati sangatlah penting. Contohnya dengan saling tolong-menolong, mau membangun komunikasi yang terbuka, tidak membicarakan orang lain di belakang, dan sebagainya. Selain terhadap orang lain, kita juga harus menghargai lingkungan sekitar kita. Lalu, jangan lupa juga untuk menghargai diri sendiri dan mengapresiasi diri. Misalnya dengan memberikan waktu diri sendiri untuk self-care, melakukan apa yang disukai, mengerjakan hobi, makan dengan porsi yang pas setiap harinya, atau bisa juga dengan tidur di jam yang tepat dengan durasi yang cukup. Ketika kita diamanahkan untuk berdiri dalam suatu posisi, mendapatkan tugas, dan sebagainya, kita juga harus bersikap tanggung jawab. Penuhi apa yang menjadi kewajiban dengan komitmen. Sebagai mahasiswa, tentu hal ini sangatlah penting. Ketika kita bisa menghargai dan bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, tentu akan ada rasa bangga dan senang dalam diri kita, bukan? Selain itu, hati juga menjadi lebih tenang dan nyaman. Cara kedua yaitu dengan mengelola dan mengkomunikasikan tugas dan pekerjaan yang ada. Ketika menjadi seorang mahasiswa, tentunya kita akan mendapatkan berbagai macam tugas dan kewajiban. Cara kita mengelola dapat menentukan hasil yang akan keluar nanti. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik sangatlah penting. Pastikan tugas yang diberikan memungkinkan untuk kita capai, jangka waktu pengerjaannya jelas, dan juga sesuai dengan kemampuan atau mendukung kita untuk belajar serta berkembang secara lebih. Kita juga harus bersikap proaktif dan inisiatif dalam mengambil tindakan, serta menyiapkan gambaran rencana dan juga mengatur waktu agar tugas selesai tepat waktu dengan baik. Tapi tidak jarang juga kita merasa lelah atau tugas terasa begitu berat. Untuk itu kita juga bisa loh berbagi dengan orang lain. Tapi pastikan orang itu memang bersedia untuk mendengarkan ya. Kita bisa mengutarakannya pada dosen wali atau teman. Siapa tahu mereka bisa memberikan pesan atau saran yang kita butuhkan. Atau siapa tahu mereka juga bisa membantu kan? Kamu tidak sendirian. Dalam kehidupan ini, tentunya kita juga akan menjumpai beberapa situasi sulit yang memicu stres dan konflik. Cara ketiga, yaitu mengenai pengelolaan diri dalam situasi yang sulit. Ingat, kita tidak boleh meninggalkan masalah dan kabur begitu saja ya. Ketika ada masalah, cobalah untuk menenangkan diri terlebih dulu. Selanjutnya, mulai fokuskan perhatian pada masalah dan bagaimana cara menyelesaikannya. Pertimbangkanlah prosedur yang memungkinkan dan berdampak positif. Apabila perlu, carilah beberapa informasi tambahan. Tapi bila tidak bisa diatasi sendiri juga tidak apa-apa kok. Kamu bisa juga minta bantuan pada orang di sekitar. Dengan berada di situasi yang sulit, kita juga sebenarnya akan menjadi lebih mengenal diri sendiri loh. Percaya aja kalau kamu bisa lalui itu dengan baik dan jalani dengan hati-hati.
Cara keempat, tentu nggak jarang ya kita berkolaborasi dengan orang lain di dalam tim. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang mengelola individu dalam tim. Ketika ada di dalam sebuah tim, jalinlah komunikasi yang baik dengan anggota-anggota lainnya. Bersama-sama, kita pasti bisa membuat situasi yang nyaman. Berkontribusilah sesuai kemampuan. Tapi kalau kamu belum bisa pun, bisa belajar dari yang sudah lebih berpengalaman dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, hubungan yang positif pun akan terbentuk. Jangan lupa juga untuk memberikan apresiasi seperti ucapan terima kasih atau hadiah-hadiah kecil. Ketika orang lain senang, kita juga pasti akan senang. Nah, itu dia 4 cara untuk mengelola burnout secara garis besar. Untuk lebih detailnya, jangan lupa dengerin podcast Pesan Nada di Spotify ya. Sekian untuk kesempatan kali ini, semoga kita berjumpa di lain waktu. Salam bahagia dan dekapan hangat untuk kamu yang teristimewa. See you!